dan anak guru SMA Negeri 1 Sukun, rekan-rekan sejawat saya yang telah keyakinan kelas tersebut hanya bisa tumbuh apabila didukung oleh adanya lingkungan yang positif, adanya kerjasama antar semua warga sekolah. Dengan adanya lingkungan yang positif, maka diharapkan perlahan-lahan nilai-nilai kebaikan tersebut akan membudaya dan menjadi budaya positif yang kita jalankan di sekolah. Baiklah, pada pagi hari ini ada beberapa budaya positif yang akan coba kami bagikan. Yang pertama, teori motivasi. Yang kedua, teori kontrol guru. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Saya akan membahas sedikit tentang teori motivasi yang menjadi dasar perilaku manusia. Secara umum kita tahu motivasi seseorang melakukan sesuatu hal itu ada dua. Yang pertama bersifat internal, berasal dari diri mereka sendiri, dan yang kedua bersifat eksternal. Sedangkan tahapan itu ada 3 tahap yang menjadi landasan perilaku seseorang. Kita ambil contoh misalnya siswa dalam mematuhi peraturan sekolah. Jadi tingkatan yang paling rendah itu alasan mereka mematuhi peraturan sekolah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun untuk menghindari hukuman. Misalnya apabila mereka datang tepat waktu, mereka melakukannya. Jika mereka datang terlambat, maka mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu adalah dasar yang paling rendah. Sedangkan yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya sebagai guru, kita datang terlambat untuk mendapatkan apakah pujian ataukah semacam penghargaan dari pihak kepala sekolah ataupun dari teman-teman kita yang lain. Dan yang ketiga adalah tingkatan tertinggi dari motivasi, yaitu seseorang melakukan sesuatu itu karena memang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Contohnya, mengapa seseorang hadir ke sekolah tepat waktu? Karena memang mereka yakin, saya harus hadir tepat waktu, saya harus melaksanakan tugas dan kewajiban, bukan karena takut kepada atasan, bukan karena takut kena tegur, atau bukan karena ingin dianggap atau dicap menjadi orang yang sangat baik dan sangat disiplin. Baiklah, pada pagi hari ini ada beberapa budaya positif yang akan coba kami bagikan. Yang pertama, teori motivasi. Yang kedua, teori kontrol guru. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Saya akan membahas sedikit tentang teori motivasi yang menjadi dasar perilaku manusia. Secara umum kita tahu motivasi seseorang melakukan sesuatu hal itu ada dua. Yang pertama bersifat internal, berasal dari diri mereka sendiri, dan yang kedua bersifat eksternal. Sedangkan tahapan itu ada 3 tahap yang menjadi landasan perilaku seseorang. Kita ambil contoh misalnya siswa dalam mematuhi peraturan sekolah. Jadi tingkatan yang paling rendah itu alasan mereka mematuhi peraturan sekolah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun untuk menghindari hukuman. Misalnya apabila mereka datang tepat waktu, mereka melakukannya. Jika mereka datang terlambat, maka mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu adalah dasar yang paling rendah. Sedangkan yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya sebagai guru, kita datang terlambat untuk mendapatkan apakah pujian ataukah semacam penghargaan dari pihak kepala sekolah ataupun dari teman-teman kita yang lain. Dan yang ketiga adalah tingkatan tertinggi dari motivasi, yaitu seseorang melakukan sesuatu itu karena memang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Contohnya, mengapa seseorang hadir ke sekolah tepat waktu? Karena memang mereka yakin, saya harus hadir tepat waktu, saya harus melaksanakan tugas dan kewajiban, bukan karena takut kepada atasan, bukan karena takut kena tegur, atau bukan karena ingin dianggap atau dicap menjadi orang yang sangat baik dan sangat disiplin. Restitusi. Restitusi itu secara singkatnya kita artikan sebagai upaya penebusan kesalahan. Jadi apabila siswa melakukan kesalahan,
Apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi penerapan segitiga restitusi ini memang kita gunakan pada saat kita mencoba menyelesaikan permasalahan sesuatu. Ada 3 tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita coba tanya, kita coba dalami apa sebenarnya permasalahannya. Dengan kita memposisikan diri bahwa kita bisa mengerti mereka. Apa sebenarnya yang terjadi, nak? Misalnya, pasti ada alasan kamu melakukan itu. Jadi tidak serta-merta kamu tidak masuk pelajaran sudah 3 hari berturut-turut, kamu bolos. Ibu lihat tidak seperti itu, ya. Jadi kita coba tanya dulu apa masalahnya. Kemudian masuk tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Oke, sesudah dia bercerita, kemudian kita tanyakan, oh seperti itu, berarti yang kamu lakukan, misalnya kamu bolos pelajaran 3 hari berturut-turut tanpa kabar, itu benar tidak? Enggak, Bu, misalnya dia akan menjawab seperti itu. Oke, berarti itu salah ya. Terus selanjutnya bagaimana? Apakah akan terus bolos lagi? Masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Bagaimana nak peraturan yang sudah kita sepakati di kelas, keyakinan kita di sekolah, tidak boleh bolos, Bu. Oke, ada baca buku tata tertib, apabila bolos berapa poinnya? Ada, Bu. Oke, berarti bagaimana ke depan? Bolos lagi? Enggak, Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tanya solusi dari mereka sendiri, sampai mereka melakukan sesuatu itu bukan atas dasar paksaan. Misalnya ada sebuah contoh, siswa yang tidak senang dengan pelajaran tertentu biasanya. Ya, 1, 2 mereka hadir, 3, 4 mereka akan bolos. Dan itu berulang-ulang selama 3 minggu. Pernah kejadian kita menerima laporan sebagai wali kelas, ya, anak ibu tidak masuk ini pelajaran saya 3 minggu. Nah, mungkin selama ini terkait dengan posisi kontrol kita jumpai siswa, kita langsung, ibu dapat laporan, kamu pelajaran ini tidak masuk, sudah 3 kali berturut-turut. Tidak ada tugas, apa sih sebenarnya mau kamu? Itu capek, kamu terus. Saya kan seperti itu, apalagi bagi anak-anak ya, agak sedikit mungkin unik seperti itu. Jadi dalam hal itu, yang harus kita lakukan adalah coba klarifikasi apa masalahnya. Kita tidak langsung memberi hukuman ataupun cap-cap negatif dengan memberondong dia dengan berbagai pertanyaan dan memberikan sanksi pula. Oke, sekarang ibu tidak mau tahu, pokoknya karena kamu sudah bolos, kamu harus melakukan ini. Syukur-syukur kalau sanksi yang kita berikan itu yang ada hubungannya dengan pelajaran kita ataupun yang ada hubungannya dengan kesalahan si anak. Tapi ada kalanya kesalahan dia misalnya katakanlah pelajaran bahasa Inggris, tetapi yang sanksi yang kita lakukan adalah push up sampai 100 kali, itu tidak ada hubungannya, ya. Jadi sebenarnya penerapan sanksi seperti itu sangat tidak efektif. Berbeda apabila pelajaran JOK, si anak datang ke lapangan terlambat 15 menit, sedangkan kawan-kawannya sudah melakukan pemanasan. Akibatnya karena kamu terlambat, nah kamu harus kelilingi lapangan bola voli misalnya sebanyak 3 putaran. Itu masih dianggap oke. Kenapa? Artinya dia harus melakukan pemanasan sendiri. Itu kita anggap sebagai kegiatan pemanasan. Jadi sebenarnya penerapan restitusi itu lebih memandirikan siswa. Mereka lebih terpacu untuk berpikir, untuk inisiatif melakukan penebusan terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi demikian praktik penerapan segitiga restitusi dan beberapa praktik budaya positif yang mudah-mudahan sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Tetapi yang ingin ditekankan sebenarnya lebih ke motivasi tadi. Mungkin selama ini dianggap kalau anak melakukan sesuatu hanya karena takut peraturan, itu akibatnya jangka panjang mereka tidak dapat nilai-nilai disiplin yang kita tanamkan. Mungkin sebatas pada saat itu, sebatas ketika mereka bersama kita, tapi karena sebenarnya tujuan pendidikan kita adalah menuntun anak supaya dia bisa berhasil di masa yang akan datang ketika dia lepas dari sekolah ini sebenarnya. Kan itu yang paling penting. Jadi mungkin ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Silakan. Terima kasih. Menurut Ibu,
bagaimanakah tanggapan Ibu melihat sistem reward dan punishment terhadap budaya positif ini? Kan kita sebagai guru bukankah seharusnya ya memberikan reward gitu kepada siswa, tapi di budaya positif ini kan sebisa mungkin tidak ada punishment atau reward gitu. Tanggapan Ibu bagaimana? Oke, terima kasih Bu Ingrid, pertanyaannya sangat menarik. Ya, penerapan sistem reward dan punishment ini memang sudah lama kita terapkan ya, dari jenjang sekolah dasar sampai di sekolah menengah. Pada saat siswa melakukan sesuatu yang baik, kita akan memberikan apresiasi atau terkadang hadiah, dan pada saat dia melakukan kesalahan, kita berikan sanksi atau hukuman. Nah, sebenarnya pemberian reward dan punishment itu sudah masuk dalam paradigma lama tanya ya, tetapi meskipun pada dasarnya di lapangan itu tetap kita pakai. Tidak ada yang salah, tetapi apabila reward itu hanya mungkin berjalan pada jangka waktu yang pendek. Misalnya ada sebuah kasus di sekolah dasar kebetulan, jadi siswa itu susah masuk kelas itu dengan daya antri, mereka masuk berdesak-desakan. Jadi wali kelasnya mengambil inisiatif, oke, siapa yang bisa masuk berbaris dengan rapi, ibu akan berikan stiker bintang seperti itu. Jadi anak-anak akan semangat untuk berbaris rapi dan mereka mendapatkan stiker bintang. Nah, pada suatu saat wali kelasnya tidak hadir karena sakit dan digantikan tugasnya oleh guru lain. Guru tersebut tidak paham bahwa anak-anak itu berbaris untuk mendapatkan bintang. Karena anak-anak melihat tidak ada bintang dengan bapak ini, malah mereka masuk seperti berhamburan aja ke kelas. Jadi artinya pemberian imbalan ataupun reward itu tidak cukup efektif jangka waktu yang panjang, dan itu juga harus mungkin sedikit-sedikit ditinggalkan seiring dengan perkembangan ataupun perkembangan siswa. Mungkin kalau anak-anak SMA sudah bisa mulai berpikir tidak begitu tertarik apabila hanya diiming-imingi dengan imbalan ataupun hadiah. Mereka sudah mulai berpikir untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan diri mereka. Terkait hukuman begitu juga. Artinya dicoba dulu permasalahan itu diselesaikan dengan jalan restitusi, tapi apabila restitusi tidak berjalan, kembali lagi sanksi akan diberlakukan. Seperti itu. Terima kasih. Kalau seandainya kalau seandainya siswa itu sudah berbuat kesalahan berkali-kali dan terus kita sudah membuat sanksinya berkali-kali, tetap anak itu tidak akan berubah. Itu tindak lanjutnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau sudah berkali-kali kita tidak akan berubah. Ya pasti seperti itu terus seperti itu. Terus apa tindak lanjut kita yang harus supaya anak itu bisa berubah? Terima kasih. Pertanyaannya Pak Idris, setelah dicoba dengan cara yang sama, terulang lagi kesalahan ya Pak ya. Kalau saya pribadi mungkin melihat apakah cara kita menyelesaikan permasalahan itu sudah sesuai dengan kesalahan, sudah sesuai belum dengan kesalahan yang dilakukan saat ini. Bisa jadi mungkin caranya tidak sesuai atau kita belum bisa memberikan solusi yang sesuai dengan karakter si anak. Jadi apabila kita sudah mencoba dalami, karena saya yakin pasti ada celah anak itu. Setiap orang itu pasti ada keinginan untuk menjadi lebih baik, saya percaya itu termasuk siswa-siswa kita. Tetapi itu kan tergantung. Apabila dia minta dengan baik, dia tidak bisa, sudah kita agak keraskan, dia juga tidak bisa, berarti tetap secara institusi kita kan ada peraturan yang harus dilakukan. Apabila kesalahan yang mungkin yang memang sudah fatal, tidak bisa ditolerir lagi, ya kita harus ikuti dengan aturan sekolah.